manusia, antar bangsa. Tapi di dimensi di alam yang lain juga ada lagi terjadi konflik juga, lagi ada pertempuran juga gitu antara pihak yang kita katakan baik sama yang tidak baik lah gitu. Kita kan juga pengen bahwa orang-orang yang lagi sedang dijajah ini, saudara-saudara kita yang sedang dijajah ini bisa merdeka. Iya. Tapi kalaupun merdeka, itu pun berarti nubuat akhir zaman itu Terjadi, terjadi. iya. Kiamat itu kan juga jadi kayak dilematis ya gitu. Iya. Nah, menurut pandangan Alif gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di Time Travel. Rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, gimana lagi kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Mas. Mas Anton baik kabarnya kan? Baik, tapi dunia sedang tidak baik-baik saja. Itu kayak lagu banget ya. Tapi begitu, baik, aku baik kabarnya. Iya, kita di sini alhamdulillah baik. Semoga dimanapun Sobat Time Travel berada selalu diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Di tengah situasi dunia yang Tidak baik-baik. yang sedang kita ketahui bahwa sedang ada konflik di Timur Tengah. Ya, Timur Tengah, iya. Belakangan kita kan mungkin Sobat Time Travel juga tahu di media massa atau di dunia maya lah gitu. Ada begitu banyak orang yang turun ke jalan, kemudian menyerukan solidaritas bagi saudara-saudaranya yang sedang berkonflik di Timur Tengah. Nah, sebenarnya kita juga di episode kita kali ini kita ingin menyatakan ungkapan prihatin dan bela sungkawa kita terhadap saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah yang sedang terjadi konflik yang mungkin sekarang sudah lebih dari sebulan ya kejadiannya gitu. Tapi sebenarnya ini kan konflik yang berkepanjangan ya, Liv ya, yang sangat kita tahu. panjang. Kita kan taunya bahwa konflik ini juga punya sifat yang multidimensi yang tidak semata-mata hanya urusan satu atau dua sisi kehidupan, entah itu agamanya atau politiknya atau sejarahnya. Tapi sungguh memang satu konflik yang rumit yang ternyata mencapai klimaksnya di masa saat ini gitu. Nah, di episode ini kita tidak akan bicara tentang kerumitan-kerumitan di antara sejarah, sosial dan politiknya. Mungkin kita akan berbicara seperti yang sudah pernah kita bicarakan di berbagai penelusuran dan episode kita. Seperti yang kita tahu di Timur Tengah itu kan di mana tempat itu berkonflik, itu kan ada satu situs ya, Alif. Ada beberapa situs suci lah gitu. Nah, kalau di berbagai penelusuran Alif di peradaban masa lalu maupun yang ada di dimensi yang lain, kan selalu di mana ada situs suci, di situ ada satu keberadaan luhur lah gitu. Nah, sebenarnya pandangan Alif terhadap konflik di sana dan juga terkait dengan situs sucinya di sana itu seperti apa dan pandangan ala luhur. Silakan, Alif. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya ya, sejujurnya saya kita bahas di episode kali ini tentang konflik. Ya, Sobat Time Travel tahu maksudnya konflik apa. Itu menyayat hati. Betul. Sungguh menyayat hati sebetulnya. Bikin sesak di hati karena kan selama ini juga saya juga selalu ngikutin beritanya di sosmed. Teman-teman juga banyak yang ngirim juga. Terus kan akhirnya banyak yang solidaritas. Itu suatu panggilan hati lah ya bagi siapapun yang memang memiliki hati dan akal sehat. Terus juga banyak tokoh-tokoh, baik tokoh agama, sejarah dan lapisan masyarakat manapun yang cerita tentang latar belakang dari konflik tersebut. Ada sisi lain dari hal-hal yang sudah banyak diceritakan oleh para tokoh manapun, yaitu sisi, kita nyebutnya sebagai sisi spiritnya lah ya, yang terjadi di wilayah sana. Kalau selama ini banyak berseliweran berita-berita itu
bahkan saya pun mendengar sendiri secara pribadi ketika saya masih sekolah di SMA beberapa tahun yang lalu ada kisah-kisah yang sangat bagi kita tuh itu sesuatu yang terjadi di wilayah tersebut, di tengah konflik tersebut, dan itu di luar akal manusia gitu, di luar akal manusia di zaman sekarang. Yang mana banyak cerita tentang ada beberapa orang dari wilayah tersebut dimimpikan oleh seorang kakek-kakek berjubah putih. Ada juga yang mengatakan dimimpikan bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari mimpi-mimpi itu ternyata sinkron semuanya gitu. Yang intinya di kemudian waktu akan merdeka gitu bahasanya, akan bebas dan merdeka. Terus juga banyak di berita berseliweran, baik itu secara personal yang menyampaikan ataupun melalui media massa, sosmed dan sebagainya, ada cerita-cerita dari pihak lawan, dari pihak musuh, mereka melihat serombongan pasukan berjubah putih dan juga bercahaya gitu. Dan itu kejadiannya diceritakan bukan hanya satu waktu di tahun ini, bukan, tapi sudah sangat lama dikisahkan itu. Jadi mungkin dari tahun 2008 atau sebelumnya bisa jadi sampai sekarang. Apalagi sekarang kan teknologi sudah semakin masif lah ya, internet gitu. Kemudian ada versi yang cerita bahwa pihak yang dijajah ini juga merasakan hal yang sama, melihat ada serombongan pasukan-pasukan yang entah dari mana itu asalnya, seakan-akan memang membantu menolong untuk perlawanan tersebut. Versi yang lain ya, yang pihak sininya nggak ngelihat tapi pihak musuhnya yang ngelihat, dan itu seperti dikatakan seperti pasukan berhantu, pasukan hantu gitu bahasanya. Karena ditembak juga nggak bisa, di rudal juga nggak kena, bahasanya kayak gitu. Tapi mereka juga kocar-kacir si musuhnya itu, gitu, dengan serangan si pasukan-pasukan yang bercahaya dan berjubah putih ini, gitu. Kemudian banyaklah kisah-kisah lain yang Sobat Time Travel pasti banyak lebih tahu daripada kami. Mungkin salah satu beberapa diantaranya para syuhada, para orang-orang yang gugur mati di sana, syahid, mati syahid dalam Islam, dalam bahasa di agama Islam, mereka luar biasa kekuasaan Tuhan, mengeluarkan wangi harum, apa istilahnya, jenazahnya wangi gitu, bukan malah bau yang tidak sedap. Yang kita lihat bareng itu loh. Ya, saya juga sama Mas Anton, ya itu banyak beredar di mana-mana bahwa pejuang-pejuang itu yang gugur di medan perang, mati syahid, ataupun masyarakat sipil itu ketika gugur banyak yang tersenyum. Itu kekuasaan Tuhan yang itu di luar akal manusia. Nah, kemudian dari situ kan akhirnya saya coba tergugah, dan akhirnya entah bagaimana beberapa kali dikasih lihat gitu, seperti cuplikan-cuplikan di wilayah sana yang lagi terjadi konflik di Timur Tengah tersebut. Kita kan ngelihat di media bahwa antara pihak saudara, pihak yang dijajah dengan pihak musuh itu kan saling bertempur. Korbannya banyak warga sipil, anak-anak dan sebagainya. Kita ngelihatnya itu dari sisi manusia yang bertempur. Betul. Ternyata dari yang saya dikasih lihat, bukan hanya manusia yang bertempur, Mas. Tapi ada sesuatu di luar manusia juga yang bertempur. Mungkin kalau saya bisa bahasakannya seperti ada pertempuran antara pihak yang baik dan yang pihak yang tidak baik gitu bahasanya, di alam yang lain gitu. Jadi seperti sinkron ketika para pejuang lagi bertempur, lagi mempertahankan wilayahnya, membela diri bersama dengan masyarakat dari penjajah tersebut, ternyata itu seperti sinkron dengan yang ada di alam yang sebelah, alam yang lain gitu. Mungkin ada konflik yang sama gitu bahasanya. Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena yang saya dikasih lihat itu kayak memang
kayak ini Mas, kayak tempur gitu Mas, tempur gitu. Iya. Tempurnya di luar akal manusia Mas. Kalau secara gambaran besarnya, Alif melihatnya itu dua bagian yang bertempur di dunia lain itu seperti apa? Iya, saya nggak bisa cerita detail karena juga saya nggak dikasih lihat detail. Saya cuma dikasih gambaran secara luas yang itu juga dari jauh, tapi menggambarkan kondisi yang super duper besar. Intinya ada dua kekuatan lah bahasa kayak gitu, yang itu bukan manusia. Dan ternyata bukan hanya kalau saya ceritakan barusan, oh berarti itu mungkin orang lain bisa bilang jin. Ya mungkin, tapi ternyata bukan hanya satu alam, tapi banyak gitu banyak Mas. alam. Banyak ibaratnya. Banyak jenisnya. Iya, banyak jenis makhluknya. Atau mungkin udah bukan yang disebut sebagai makhluk yang orang bayangkan. Mungkin juga bahasanya udah seperti pasukan langit dari yang maha kuasa, mungkin seperti itu ya gitu. Gitu. Mungkin yang kalau di negeri barat itu orang menyebut kayak spiritual warfare kali ya. Bahasanya spiritual warfare. Ya mungkin kali ya, saya juga nggak paham itu Mas gitu. Pertarungan tapi spiritual intinya gitu, dari yang saya dikasih lihat itu ada cahaya-cahaya yang memang saling support, menolong pihak tersebut untuk melawan sisi yang lainnya gitu. Intinya gitu aja sih. Dan entah bagaimana itu jadi sinkron dengan apa yang sedang terjadi di wilayah yang kita tersebut. lihat. Ya. Terus juga gini, dari yang saya dikasih lihat itu ternyata ada beberapa fenomena yang mungkin sempat rekam dan tersebar di sosmed, saya juga sempat lihat. Salah satunya adalah ada sebuah cuplikan video, entah ini tahun berapa direkamnya saya juga nggak tahu, apakah tahun ini atau tahun-tahun sebelumnya ketika penyerangan. Ada satu video di mana ada rudal yang dikirim mau nyerang ke wilayah tersebut, terus entah bagaimana ada satu cahaya putih yang terbang di langit, dan cahaya putih ini seperti melakukan manuver-manuver gitu loh Mas. Jadi si rudal ini nyerang ke wilayah tersebut terus dihalau sama cahaya tersebut. Dan entah bagaimana si rudal itu jadi hilang. Jadi seakan-akan kayak dimakan sama si cahaya ini. Gitu. Videonya sih kayak gitu. Ya entah itu memang bener atau editan atau hoax, kita juga nggak tahu, tapi yang bisa saya coba sampaikan adalah ternyata di wilayah tersebut yang sedang konflik di Timur Tengah, banyak hal-hal yang di luar akal manusia di zaman sekarang itu terjadi di sana. Mungkin kalau bahasa yang agak lebih agamisnya, lebih ke mungkin yang Maha Kuasa menaungi keberkahan kepada orang-orang di sana, mungkin seperti itu. Makanya banyak kisah-kisah yang menyentuh hati lah. Iya. Mungkin kalau bahasa orang awamnya, di balik tragedi kemanusiaan sekalipun juga ternyata ada keajaiban-keajaiban yang nah gitu. Itu kayak gitulah. Ya kan gitu kan. Aku juga kan banyak mendengar nih, ya, kayak misalnya kayak mungkin alam juga jadi ikut membantu ya bahasanya gitu. Ya itu pernah yang itu ya Mas ya. Mungkin Sobat Temperful juga lihat ada video di beberapa waktu yang lalu, ada hujan dan badai, terus tiba-tiba jadi banjir, yang mungkin tadinya niat mau melakukan penyerangan pada waktu itu invasi, jadi nggak jadi gitu. Juga termasuk sampai ke yang bentuknya kecil gitu, jadi kayak kesana kan kayak nggak mungkin ya, kayak ada burung gagak. Juga kan itu juga gitu. Viral tuh. Iya ya, kayak kan kesana memang ini kayaknya semuanya ikut membantu, seluruh alam jadi ikut membantu gitu. Nah, aku juga pernah mendengar kayak begini nih. Jadi kan banyak saudara-saudara kita yang ada di sana di Timur Tengah yang mengalami penjajahan atau invasi itu, mereka tuh kayak sayang sekali dengan umat-umat Muslim yang ada di Indonesia gitu. Nah, iya kan gitu. Jadi kayak merasa sangat saudara banget lah gitu dengan umat-umat Muslim yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya hubungan seperti apa sih yang terbentuk di antara umat Muslim di Indonesia dengan saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah yang sedang mengalami penjajahan? Nah, apakah ada sosok yang katanya ya, pernah aku dengar lebih mendalam lagi bahwa mereka tuh kayak mendapat petunjuk bahwa bahasanya ya kayak mendapat petunjuk bahwa nanti pada satu masa akan ada satu pahlawan lah gitu yang
yang nantinya akan memerdekakan dan membebaskan mereka dari penjajahan yang ada di sana gitu. Apakah itu hubungannya juga dengan apa ya, mukmin akhir zaman nih kalau menurut bahasa kalau menurut pendapat saya pribadi ya Mas ya, itu kan berita itu banyak orang yang mengisahkan. Betul. Dan saya yakin memang ada banyak orang yang mengalami itu di wilayah tersebut. Ya itu tadi di awal saya cerita ada banyak orang yang mengisahkan mereka bermimpi ketemu kakek-kakek sorban putih, jubah putih, bercahaya, bahkan sampai ada beberapa orang pemuda dan lain sebagainya ketemu mimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana isi dari pesannya itu salah satunya yaitu ada seakan-akan ada isyarat bahwa sebetulnya bukan satu tokoh bukan Mas, gitu. Tapi yang mereka kisahkan itu ada isyarat dari mimpi-mimpi orang-orang tersebut yang saya juga dengar langsung dari salah satu relawan yang pernah ada di wilayah tersebut. Terus juga dari berita-berita di internet, ya isyarat kabar dari mimpi itu ya memang seperti dari pihak Indonesia itu membantu pihak tersebut untuk berjaya, untuk merdeka dan sebagainya lah, intinya begitulah gitu. Ya mungkin secara sejarah ada hubungannya ya, dan kita nggak perlu cerita karena itu banyak yang udah bahas tentang sejarah kedekatan antara Indonesia dengan wilayah sana gitu kan. Tapi di sisi spiritnya saya juga nggak bisa banyak ngomong Mas. Mungkin ada kedekatan antara hal-hal yang sifatnya spirit dengan wilayah negeri ini dengan negeri yang sana. Jadi di situ tuh kalau saya dikasih lihat sedikit itu ada cahaya-cahaya yang seperti menaungi dan melindungi tempat tersebut Mas. Gitu. Makanya tempat tersebut oleh berbagai macam agama diyakini, bahkan ya sangat diyakini memang itu tempat sucinya semua pihak agama, gitu kan, semua agama gitu. Nah mungkin konflik itu juga bagian dari itu hubungannya. Ngomong kayak gini sebenarnya juga hati-hati karena kan lagi terjadi Mas. Iya betul. Nah terkait dengan itu kan ada besar harapan dari saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah sana dengan umat muslim yang ada di sini. Nah, karena kalau nggak cuma di sini Mas. Nggak cuma di sini ya. Ya nggak cuma di sini Mas. Di seluruh dunia Mas. Tapi maksudku dengan begitu kita kan jadi berpikir ya, emang Indonesia bisa apa sih? Oh iya. Ya kan gitu maksudnya. Ya, maksudku tuh kan kita memberikan bantuan kemanusiaan juga dan juga doa yang tidak kunjung putus untuk kemerdekaan saudara-saudara kita yang ada di sana. Tapi kalau misal kita dihadapkan pada situasi besar konflik lah gitu, kan kita kan juga akan berpikir yang lain-lain gitu, yang hubungannya dengan material lah gitu. Nah, dalam pandangan Alif gimana sih sebenarnya gitu? Kalau dari saya pribadi melihat itu sebenarnya itu hal yang kompleks ya rumit banget sebetulnya. Terus juga intinya gini, yang sekarang bisa kita lakukan sebagai orang Indonesia yang mencintai saudara kita yang ada di sana, ya seperti yang sudah teman-teman lakukan ya aksi solidaritas di medsos, terus aksi-aksi yang lain, donasi, bahkan dari pemerintah Indonesia pun udah langsung donasi dan hal-hal seperti itulah. Bahkan yang tidak terekspos di media pun pasti saya yakin banyak sekali dengan tujuan, dengan niat-niat baik itu, niat mulia untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana gitu. Pihak musuh itu dibantu oleh negara-negara besar, superpower. Kita tahu mereka juga punya senjata-senjata rahasia bahkan sampai nuklir gitu. Ini terlepas dari nubuat agama ya, terlepas dari berita-berita nubuat dari segala macam kitab agama manapun ya. Secara logika kan mereka musuh itu didukung dengan kekuatan penuh. Gitu. Sementara yang pihak saudara kita didukung baru sebatas solidaritas dan support, bantuan, donasi dan sebagainya. Mungkin ada negara yang udah mau terjun mungkin, tapi kan entah bagaimana masing-masing negara pasti punya kepentingannya juga. Ya tidak semudah yang dibayangkan orang lah gitu untuk melakukan itu. Lagi pula kalau menurut saya, misalnya pun langsung di masa kini langsung terjun pun ya pasti impact-nya akan sangat dahsyat gitu. Ya menurut saya bijaknya ya kita melakukan hal-hal yang memang bisa dilakukan aja di zaman sekarang. Nah, gitu. Mungkin ada pertanyaan kayak begini nih. Apakah konflik yang ada di Timur Tengah sana itu juga terkait dengan nubuat-nubuat akhir zaman? Karena banyak beredar di
media sosial atau segala macam itu yang mengkaitkan dengan nubuat akhir zaman. Tapi juga dengan kondisi yang aku pikir tuh jadi kayak dilematis. Dilematis artinya begini. Kita kan juga pengen bahwa orang-orang yang lagi sedang dijajah ini, saudara-saudara kita yang sedang dijajah ini bisa merdeka gitu. Iya. Tapi kalaupun merdeka, itu pun berarti nubuat akhir zaman itu terjadi. Kiamat itu kan juga jadi kayak dilematis ya gitu. Iya. Nah, menurut pandangan Alif gimana? Kalau opini saya pribadi, itu urusannya Maha Kuasa, Mas. Ya sebenarnya sih benar. Itu urusannya Maha Kuasa lah gitu. Ya walaupun memang sudah ada kabar-kabar dari para utusan-utusan yang Maha Kuasa, dari para Rasul, Nabi di kitab-kitab suci. Kalau di Islam ada Al-Quran dan ada hadis. Di Kristen ada Injil. Di Yahudi ada Taurat gitu. Dan lain sebagainya. Yaitu biarlah menjadi kabar dari langit yang memang sudah diberitakan, tercatat dalam kitab suci gitu. Tapi realistisnya itu udah urusannya Maha Kuasa. Entah bagaimana nanti ke depannya, ya itu udah urusan Tuhan aja lah gitu. Itu yang bisa saya jawab ya, Mas ya. Nah, Alif, kalau yang dari Alif ceritain tadi bahwa itu kan yang kita lihat sekarang ya, bagaimana kita menyelesaikan. Artinya kalau memang itu menunggu nubuat, berarti memang sekalipun ada kesepakatan perdamaian sekalipun, mungkin belum tentu berhasil juga kali. Entah, Mas. Oke. Kita nggak tahu ya nanti gimana. Ya yang lagi terjadi udah terjadi lah gitu. Yang bisa kita lakukan cuma bantu aja, doa apa atau bantuan dan sebagainya lah. Kedepannya gimana juga kita nggak bisa nerka-nerka juga, walaupun memang ada kabar-kabar dari kitab-kitab suci. Tapi kan mungkin tidak seperti yang kita bayangkan masa depan itu gitu sih. Terus juga gini, Mas, tadi kan di awal itu saya bilang kalau di sana bukan hanya peperangan antar manusia, antar bangsa, tapi di dimensi di alam yang lain juga ada lagi terjadi konflik juga, lagi ada pertempuran juga gitu antara pihak yang kita katakan baik sama yang tidak baik lah gitu. Dan bukan hanya itu, tapi di tempat-tempat yang lain juga sama. Jadi pernah kalau nggak salah di episode yang cukup lampau sekali di Time Travel, kita cerita mengenai seperti ada persiapan di dimensi-dimensi yang lain, gitu. Kalau nggak salah itu ya. Nah, sama di konflik yang sekarang lagi terjadi, ternyata bukan hanya di wilayah Timur Tengah hal itu, di dimensi yang lain itu terjadi, tapi di tempat yang lain di bumi itu juga sama. Di seluruh wilayah itu seperti sedang mempersiapkan sesuatu. Entah, saya nggak tahu lagi mempersiapkan untuk hal apa yang akan terjadi di depan sana, saya juga nggak tahu. Tapi intinya mungkin yang bisa saya coba telaah, mungkin bisa saya ceritain adalah yang penting di zaman sekarang kita harus selalu menjaga diri, kewaspadaan, baik itu dari sisi kesehatan sendiri, kesehatan pribadi, keluarga, dan orang-orang sekitar, maupun dari sisi mental, psikis, pikiran, hati. Salah satunya juga lisan, tutur kata itu juga harus hati-hati banget dijaga dengan baik. Jangan sampai di zaman kayak sekarang ini yang memang orang kesenggol dikit itu bisa kesulut sampai kemana-mana, nyebar kebakarannya bisa kemana-mana ibaratnya gitu. Jadi itu mesti hati-hati. Dan hal-hal yang sifatnya lebih ke arah etika lah ya, etika dan tata krama, itu mesti kita waspadai di zaman sekarang. Karena ya itu tadi, di dimensi-dimensi yang lain itu sedang ada persiapan besar sekali dari sisi-sisi itu gitu loh, sisi-sisi yang lain. Sama halnya seperti COVID kemarin, kita udah lewatin, mungkin sekarang juga bagian dari zaman itu. Zamannya. Waktu COVID yang waktu awal-awal itu kan juga bagian dari adanya seperti ada pertempuran juga di dimensi yang lain gitu, yang kita tidak bisa mencerna dalam akal manusia di zaman sekarang gitu kan. Tapi begitulah kerja sistem yang Tuhan ciptakan gitu. Nah sama, ke depan pun kita nggak tahu nih akan ada apa. Jangankan ke depan, 1 jam yang akan datang itu juga kita nggak tahu ada apa. Yang penting kita persiapkan aja lah, persiapan diri, persiapan hati, jaga diri, jaga keluarga, jaga orang-orang sekitar yang bisa kita jaga.
Ya lagi-lagi para leluhur selalu bilang eling lan waspodo itu. Iya. Ini jadi kayak dapat penjabaran yang lebih detail lagi, apalagi ada situasi-situasi yang di luar dari bayangan kita juga ternyata yang turut mempengaruhi. Jadi mungkin kurang lebih jadi kayak apa yang Alif ceritakan di dimensi yang lain itu jadi kayak cerminan yang sama persis kali ya yang kita lihat di media massa, di berita-berita. Bisa sama persis, bisa juga nggak begitu. Nggak begitu juga. Iya, tapi gitu. Entah bagaimana seperti ada sinkron aja. Iya. Gitu. Dan kayak juga ada singgungan ya kayaknya. Jadi iya seperti itu. Jadi yang tadi kita ceritakan bahwa ada keajaiban bahkan di tengah tragedi kemanusiaan sekalipun yang ada di Timur Tengah lah gitu ya. Ada lagi nih yang bisa disampaikan? Sebenarnya banyak, kalau ada lagi pasti banyak. Betul. Pengennya ngomong apa aja gitu. Iya. Cuman kan kita ada batas-batas lah gitu. Karena ada hubungannya dengan akhir zaman itu sebenarnya. Iya. Oke, Alif, Sobat Time Travel. Jadi kita mungkin lebih bisa memahami ya, konflik yang terjadi di Timur Tengah terhadap saudara-saudara kita, bahwa mungkin kalau kita orang awam jadi melihatnya jadi kayak sebuah tragedi kemanusiaan. Mungkin kalau dalam termku itu mungkin jadi kayak genosida. Jadi kita kan harusnya bisa melihat hal-hal yang semacam ini ya, tidak menyangkut pada kepentingan apapun di sana gitu. Bahkan kalau misalnya kita bisa melihat bahwa ini mungkin hampir sama juga kayak kejadiannya Indonesia dulu ketika dia dijajah sama penjajahan dari asing lah gitu kan. Ketika ini bukan sebuah lembaga besar lah seperti negara, tapi ini sebenarnya rakyat melawan satu kekuasaan besar lah gitu. Jadi ini seperti kayak invasi dan dia sedang memperjuangkan hidupnya ya. Mungkin kayak begitu ya ketika kita bicara tentang saudara-saudara kita yang ada di Timur Tengah. Dan nggak mesti ini satu konflik yang hanya didasarkan pada agama saja, karena di sana juga ada berbagai macam tradisi keagamaan lah ya di sana ya. Nggak cuma satu pihak saja gitu. Nah, multi konflik lah intinya gitu. Konflik multidimensi istilahnya gitu. Dan itulah. Ini sudah berlangsung sangat panjang dan mungkin nanti ini jadi kayak klimaksnya dan kita tunggu saja nanti solusinya seperti apa gitu. Oke, Sobat Time Travel, semoga ini bisa memberikan satu kekayaan baru atau cara kita melihat konflik yang ada di Timur Tengah yang terjadi dengan saudara-saudara kita. Kita dari Time Travel tetap menyatakan rasa prihatin dan bela sungkawa kita terhadap saudara-saudara kita yang sudah menjadi korban di sana. Oke, gitu aja kali ya. Oke, Sobat Time Travel, tetap like, share, comment, dan subscribe untuk selalu terhubung dengan video-video kita yang terbaru. Sampai kita bertemu di penelusuran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.